28 Juli 2024. Saya akan menyapa kita terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Pagi. Apa kabar kita di minggu pagi ini? Puji Tuhan sehat, baik, walaupun mungkin ada kelemahan-kelemahan fisik yang mungkin sedikit-sedikit ada ya. Tapi kita bersyukur pagi hari ini masih Tuhan antarkan ada di rumah Tuhan ini ya. Mengingat cuaca juga yang begitu terik ya sepanjang 1 minggu, mungkin ini juga bisa mempengaruhi masing-masing kita gitu ya. Tapi kita belajar supaya ketika situasi seperti ini pun diizinkan Tuhan, ya kita mengerti apa yang harus kita buat untuk menolong tubuh kita ini supaya tetap bisa sehat, kan begitu ya. Nggak lagi banyak minum es seperti itu. Tapi ya nggak tahu lah, anak-anak muda masih kuat. Saya, oh iya ya, minum es enggak, tapi air dingin yang dari kulkas juga gitu. Mungkin sama aja nih itu gitu. Ya yang masih kuat mungkin masih bisa. Kalau saya secara pribadi nggak lagi. Ya seperti itu. Jadi begitulah cara kita menjaga supaya tubuh kita ini bisa sehat. Ya selamat datang kembali buat Yosi. Ya minggu yang lalu kami dengar Yosi juga sehat. Ya hari ini dia boleh hadir bersama-sama dengan kita. Ya itu artinya dia sudah sembuh dari sakitnya. Ya, dan juga yang lain yang ada Deo juga ya. Kemarin katanya kurang sehat. Ya Deo, ya puji Tuhan hari ini sudah sembuh ya dari sakit penyakitnya. Ya terima kasih. Ya kita akan siapkan ya pagi hari ini waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tentunya ketika Tuhan sudah membawa kita pagi hari ini ada di sini, ya marilah kita menyiapkan hati, pikiran, tubuh, roh dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, meninggikan dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita sudah khususkan waktu ini, pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan ini, sehingga berkat-berkat Tuhan pagi hari ini boleh menjadi milik kita. Kan begitu ya. Ya sekali lagi mari kita siapkan waktu ini kepada Tuhan, kita khususkan hati kita kepada Tuhan. Setelah seminggu kita boleh mengerjakan segala aktivitas kita, maka pagi hari ini secara bersama jemaat Tuhan di Poses kala ini Tuhan mengumpulkan kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dari buku pujian kita nomor 268, Kini Ku Puji Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan kita ya.
bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan, kan begitu ya. Untuk kita semua dia datang dari surga untuk melepaskan kita dari dosa kita ya. Dia juga menunjukkan jalan yang bakar bagi setiap kita. Bagaimana respon kita? Ya, ketika dia datang dari surga ke dalam dunia ini, sudah kita juga datang kepadanya. Kan itu gak otomatis ya. Ya, kita juga harus datang menjumpai dia supaya kita juga beroleh pengampunan dosa, beroleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada. Dan kita juga tinggal di dalam dia ketika kita percaya dan menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itulah kita bisa memuji nama Tuhan selama-lamanya, selama kita hidup. Kalau kita belum mengalami semuanya itu, ya mungkin dari bibir kita, dari mulut kita bisa memuji Tuhan, mengatakan kita memuji Tuhan. Tapi ketika kita sudah mengecap betapa baiknya Tuhan yang sudah menyelamatkan aku, yang sudah mengampuni dosaku, yang sudah menebus aku, maka pujian itu ada senantiasa, ya, always katanya, selalu dalam setiap hidup kita. Sekalipun situasi yang tanda kutip tidak baik Tuhan izinkan boleh kita alami, kan begitu ya. Sudah jadikah ini dalam hidup tiap-tiap kita pagi hari ini yang berkumpul di sini? Kalau belum, masih hari ini masih ada waktunya. Jangan tunggu sampai besok. Kita akan terus memuji Tuhan dari buku pujian kita nomor 444. Dan setelah pujian ini nanti diserahkan kepada pemimpin ibadah ya, untuk membacakan votum sekaligus juga doa pembuka. 444. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Jadi Yesus mati menggantikan diri kita. Dia mencurahkan darahnya untuk menebus dosa saya dan dosa saudara, bahkan dosa dunia ini. Oleh karena itu layaklah kita menyembah dia, layaklah kita memuji dia atas perbuatannya yang besar yang sudah dikerjakannya dalam hidup tiap-tiap kita yang percaya kepadanya, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa raga kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih-Mu Yesus,
ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya menyertai kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mulia dari Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di siang hari ini Tuhan antarkan kami ke tempat ini dalam keadaan baik. Kami bersyukur juga dalam kehidupan kami merasakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, ketika Tuhan memilih kita, memanggil kita, bahkan memakai kita, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Sedikit pun itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang ada pada kita, tapi semuanya oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada kita. Jadi itu yang saya mengerti dan saya percaya ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih juga mengerti akan hal itu ya. Kita akan menyambut firman Tuhan lewat seri Saat Teduh, tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku pujian kita nomor 110. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku. Ya, dan setelah pujian ini nanti kami serahkan kepada Mama Igo ya, atau Ibu Teti untuk menyampaikan saat teduh kepada kita pagi hari ini. 110.
Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga. Benar ya Tuhan, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kebaikan kami ya Tuhan, bukan karena kepintaran kami ya Tuhan, tapi itu semua oleh kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan memakai kami sebagai anak-anak Tuhan ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi dan memberikan roh-Mu kepada kami satu persatu jemaat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan saat teduh kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong anak-Mu yang lemah ini Tuhan, Tuhan yang mengajari ya Tuhan, supaya kiranya anak-Mu yang lemah ini Tuhan boleh membagikan firman-Mu itu sesuai dengan perkataan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat kesempatannya. Selamat pagi buat kita semua. Di sini saya berbagi sedikit saat teduh kita yang sudah 1 minggu kita baca, yang diambil dari diambil dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 7. Di sini saya bacakan dari judulnya syarat-syarat bagi pendiri jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pendiri jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, maka suka memberi tumpangan, cakep mengajar orang. Yang ketiga, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanalah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, di sini saya mendapat berkat ya dari 1 Timotius ini. Di sini yang saya mengerti, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Di sini yang saya mengerti di ayat ini, sesungguhnya untuk jadi penilik jemaat itu atau pemimpin jemaat itu bukan mudah begitu ya, bukan mudah dikerjakan. Ini sangat berat ya untuk mengerjakannya sebagai pendiri atau pemimpin jemaat itu di dalam suatu gereja. Di sini dibilang ya, ketika memang orang yang menjadi pendiri jemaat itu dia ingin menginginkan pekerjaannya itu baik gitu. Tapi yang saya mengerti di sini ya, ketika ya banyak saya lihat ya, ada pendiri gereja juga gitu, tapi tidak sesuai gitu apa yang dibicarakannya gitu, maksudnya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab ini gitu. Ada
ada juga banyak yang beberapa kita lihat ya tidak sesuai gitu. Jadi ketika saya membaca ini, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah gitu. Ini bukan mudah ya, sangat berat ini untuk mengerjakannya karena persyaratannya pun sangat banyak gitu, dan susah juga untuk dilakukan ketika kita belum percaya gitu. Jadi memilih pendidik gereja itu harus dipilih dengan seperti ujian gitu. Ketika ujian sudah dilulus, itu pun disaring lagi gitu, yang mana yang lebih baik, yang mana yang sesuai gitu dengan tingkah laku yang dia perbuat juga sehari-hari gitu. Jadi tidak mudah untuk menjadi pendidik di dalam suatu gereja itu gitu. Itu yang pertama ya. Karena itu yang kedua, karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakep, mengajar orang. Di sini banyak ya persyaratannya juga yang akan diminta ya oleh firman Tuhan ini gitu. Dan yang kedua, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik gitu. Ini sangat banyak ya persyaratan untuk itu gitu. Dan di sini ada beberapa yang diberikan Paulus kepada Timotius, syarat-syarat untuk ketika Timotius menjadi pendidik gereja begitu ya. Si Paulus memberikan syarat-syarat kepada Timotius. Itulah yang kita dapat di ayat 2, di ayat 2 dan 3, baru yang di ayat 6 dan 7. Yang di ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Yang ketujuh, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat dan jatuh ke dalam jerat iblis. Inilah persyaratan yang dikasih oleh Paulus kepada Timotius pada waktu itu ya. Dan di sini ketika pada waktu itu, waktu masa Timotius mengerjakan penginjilan, ada banyak yang penilik gereja itu yang banyak muncul ya yang sesat, mengajarkan yang sesat. Dan Paulus tidak mau ketika ada pengajaran sesat itu, Paulus tidak mau melemahkan yang mengabarkan Injil oleh penginjil yang sesat itu begitu. Jadi ketika itu terjadi di situ, Paulus tidak mau, makanya diberikanlah syarat-syarat untuk penginjilan kepada Timotius. Dan di ayat 2, 4 dan 5 juga, di situ juga ini buat syarat-syarat untuk keluarga Timotius gitu. Yang pertama tadi syarat-syarat untuk pribadinya sendiri begitu, dan yang kedua ini syarat-syarat untuk keluarganya begitu ya. Di ayat 2, 4 dan 5 ya. Saya bacakan di ayat 2 tadi sudah tahu kita ya, tidak peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Dan di ayat keempat, seorang kepala keluarga yang baik gitu. Ketika seorang pendidik itu tidak menjadi kepala keluarga yang baik, ya mungkin ya tidak bisa juga ya untuk mengajar orang banyak. Sedangkan keluarga kecilnya sendiri aja pun dia tidak bisa mengepalainya gitu, mengepalainya keluarganya sendiri gitu. Bagaimanakah ia dapat
mengurus jemaat Allah gitu ya. Kita tahu jemaat Allah itu ya banyak gitu ya. Jadi di sini yang saya mengerti, ketika keluarga kecilnya pun tidak bisa diajarnya gitu, tidak bisa dipimpinnya, bagaimana dia mengajar orang-orang banyak begitu. Ini yang saya mengerti di ayat 3, 4 dan 5 ini gitu. Ini yang saya boleh mengerti di ayat ini gitu. Dan saya diberkati oleh firman Tuhan ini juga ya, banyak ya firman Tuhan ini yang memberkati saya. Bagaimana dengan tingkah laku saya begitu ya. Ketika saya di tengah-tengah masyarakat pun tingkah laku saya tidak sesuai dengan perkataan Tuhan ya. Bagaimana orang menilai saya sebagai orang yang percaya begitu ya. Dan kayak kita mengerti yang pertama tadi, tidak mudah menjadi orang pendiri gereja itu atau menjadi pemimpin gereja itu gitu. Dengan itu kita harus ya seperti syarat-syarat ini tadi ya, supaya ketika orang yang menilai kita pun ya, oh dia udah orang percaya. Jadi sesuai yang dikerjakannya sama kepercayaannya, begitu ya. Jadi firman Tuhan ini, dan di ayat 7 ini hendak ia juga mempunyai sama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam dosa, jatuh ke jerat iblis begitu ya. Ya ini yang memberkatiku juga ya. Di dalam firman Tuhan ini ada banyak-banyak persyaratan yang harus aku lakukan di dalam kehidupan sehari-hari juga ketika saya sudah percaya gitu. Dan ketika kita sudah percaya juga, enggak juga pemilik gereja yang harus melakukan penginjilan jemaat gitu. Begitu juga dengan kita yang sudah percaya, kita juga bisa memberitakan Injil gitu. Kita juga bisa memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat atau orang-orang yang di sekitar kita atau orang-orang lain begitu. Bukan hanya yang pemilik gereja saja yang bisa gitu. Jadi oleh sebab itu, marilah kita semua berusaha memiliki karakter yang sesuai dengan ajaran Tuhan gitu. Kita perlu menjaga nama baik dan menjadi teladan bagi orang lain, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak ada paksaan di situ dan tidak ada kemunafikan juga di situ ya, supaya dengan demikian kita tidak dihujat orang lain dan nama Tuhan tetap juga dipermuliakan gitu ya. Jadi di sini saya banyak yang diberkati di dalam saat teduh kita ini yang sudah kita baca di dalam 1 minggu ini begitu ya. Banyak yang saya diberkati gitu ya. Dan persyaratan-persyaratan yang diberikan Paulus ini tadi pun ya banyak begitu ya, dan itu tidak mudah untuk melakukannya gitu. Ini yang paling berat bagi saya ya, bagaimana kita harus dengan melayani keluarga kita sendiri gitu. Kalau kita tidak bisa melayani keluarga kita sendiri pun, bagaimana kita melayani orang banyak begitu. Ini saya ditegur gitu ya, dan saya diingatkan kembali di dalam Alkitab ini gitu ya. Jadi inilah yang boleh saya bagikan di dalam saat teduh kita ini, dan ada saudara nanti yang boleh menambahkan juga, masih boleh ditambahkan. Terima kasih, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang baik, Bapa
Bapa kami yang mempunyai kasih kepada kami anak-anak-Mu yang sudah percaya ya Tuhan, bahwasanya kami mengakui ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang baik, juru selamat bagi kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar saat teduh kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya genaplah firman Tuhan ini bagi kami satu persatu ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi pendiri atau pemimpin di tengah-tengah jemaat-Mu sesuai dengan perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur ya untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pagi hari ini. Sekalipun tadi dibuat di situ syarat-syarat bagi pendidik jemaat ya, tentunya itu juga berlaku bagi kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan yang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, ya syarat-syarat itu juga berlaku ya. Jadi ini enggak sebenarnya, ini standarnya, standarnya Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya, sebagai anaknya yang sah yang pada waktu itu dipercayakan juga memimpin jemaat begitu. Jadi apapun yang menjadi bagian kita yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita, ya, sebagai apapun kita, ya, ini berlaku bagi kita. Ya, apakah syarat-syarat yang sudah ditetapkan tadi sudah semuanya ada pada kita? Sudah. Ya, ada yang sudah, mungkin ada yang belum ya. Tapi kalaupun hari ini kita dipakai, kembali ke lagu tadinya ya, kalau memenuhi persyaratan ini, kayaknya aku sendiri pun belum layak begitu. Tapi oleh karena anugerah Tuhan lah. Ya, tapi kan kita tidak berhenti sampai di situ. Kita mau terus belajar kepada Tuhan supaya hari lepas hari kita semakin disempurnakan sama seperti yang Tuhan kehendaki. Iya, boleh nanti kalau ada yang mau berbagi lagi dari bagian firman Tuhan ini, ya, karena seperti yang dikatakan tadi sudah seminggu ini ada pada kita, boleh ditambahkan di ruang kesaksian. Tapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu dari buku pujian kita nomor 353. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Ya, masihkah Injil itu mengherankan kepada kita, atau sudah ada yang lebih mengherankan kepada setiap kita sehingga kita tidak suka lagi menyatakan Injil itu kepada orang lain? Kan begitu ya. Mari kita selidiki hati kita. Kita nyanyikan pujian ini. Kita nyanyikan bait pertama saja dulu, dan setelah pujian ini yang bersaksi nanti, saya nggak mau kertas, yang bersaksi nanti yang pertama Kristi ya, Kristi nanti kemudian yang bilang kita nyanyi satu lagu lagi, bait keduanya baru nanti yang kedua, boleh ya? Karena waktunya kayaknya masih panjang, ya. Kristi duluan. Nyanyikanlah kepadaku. Nyanyikanlah kepadaku
Salam bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini Kristi mau berbagi berkat dan dapat dari ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 31. Yang isinya, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ketika Kristi membaca ini, hal yang pertama terlintas yang Kristi mengerti itu sebenarnya dan seharusnya hidupku ini untuk memuliakan Tuhan gitu. Karena di sini kan dibilang semuanya gitu, dilakukan untuk kemuliaan Tuhan gitu. Itu yang menjadi poin penting bagi Kristi. Dan ketika mendengar ini juga ketika Kristi baca ini, Kristi ingat gitu perkataan Bu Tio waktu Bible Camp di Salapian, di mana dia bilang justru di waktu masa muda kita inilah kita mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita di masa muda ini gitu. Dan ayat firman Tuhan ini juga Kristi merasa menjadi peringatan gitu untuk Kristi, karena belakangan ini Kristi jarang gitu saat teduh dan Bible reading gitu. Jadi ketika pemuritan juga Rabu kemarin itu waktu sama Pak Lingga ada bahannya tentang bertekun gitu. Jadi ketika mendengar itu yang Kristi pikirkan apa yang sudah terjadi dalam hidupku belakangan ini gitu. Kenapa aku bisa jadi kayak nggak lagi di jalan Tuhan gitu, sudah jarang Bible reading dan saat itu gitu. Ternyata itu semua karena tidak ketaatanku gitu, karena aku tidak bertekun dalam firman Tuhan gitu. Dan ketika mendengar itu kayak kemarin juga waktu berdoa di sini ada diingatkan sama pimpinan gitu, ditanya gimana Bible readingnya sama saat teduhnya gitu. Kristi jawab udah jarang Bi, bahkan kadang Kristi nggak dari Alkitab gitu, lebih sering dari handphone. Terus itu Kristi berpikir kenapa belakangan ini juga Tuhan kasih peringatan-peringatan itu gitu lewat orang sekitar Kristi. Dan ketika Kristi membaca Alkitab, Kristi temukan ayat ini kenapa gitu kan. Itu kayak Kristi merasa itu menjadi teguran untuk Kristi gitu. Dan Kristi mengerti sejauh apapun aku kayak berlari mengelak gitu, yang Tuhan mau itu aku gak mau tersesat jauh gitu. Sampai akhirnya Tuhan kirimkan pertolongan, Tuhan kirimkan orang-orang di sekitar Kristi untuk mengingatkan Kristi gitu. Dan yang Kristi syukuri lewat pemuritan itu banyak hal-hal yang sebenarnya penting dan menjadi kewajiban bagi Kristi. Dan mulai dari semua peringatan yang Tuhan kasih itu, Kristi punya kerinduan dan Kristi berdoa gitu, kayak minta ampun sama Tuhan dan berdoa punya kerinduan supaya masa mudaku itu ku ambil untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Gak ku gunakan kesempatan bernafas ini untuk sekedar bernafas dan melakukan hal yang aku suka gitu. Jadi aku bersyukur untuk ayat firman Tuhan dan orang-orang di sekitarku yang mengingatkan aku gitu, walaupun aku pernah jatuh gitu, tapi bersyukur Tuhan tidak biarkan aku sampai tergeletak. Itu aja bisa Kristi bagikan. Terima kasih. Kita nyanyi dulu lah. Kita nyanyi dulu yang tadi ayat 2 dan ayat 3-nya. Berkat Yesus bagi sekalian, Injil yang beri hidup. Yang berkesan
sekali teman-teman kita. Ya, kalau dia jatuh ya nggak sampai tergeletak, karena ada firman Tuhan, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan dia. Ya, itulah bukti nyata bahwa kita adalah milik Tuhan, bahwa kita adalah anak Tuhan. Kalau enggak, kita nggak mengerti itu. Jadi bersyukur ya Kristi mengerti akan hal itu, dan ya berjuanglah ke depan ya supaya bisa tetap berkemenangan. Ya, perjuangan masih panjang. Itu mungkin dari saya ya. Ya, terima kasih. Dilanjutkan dari sama Deo ya untuk berbagi untuk kita. Dan nanti kalau Deo sudah selesai, boleh diberikan kesempatan kepada yang lain. Waktu kita masih ada. Silakan, Bang Deo. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau berbagi sedikit dari perjalanan saya dari Jogja sampai kemari, dan sebelum itu dari Medan juga sampai ke Jogja. Dan di sini saya berbagi sedikit, bisa dibuka dari Ulangan 13:6. Situ ditulis, "Kuatkan atau bukan hatimu, jangan takut dan janganlah gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allah dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Dari hari ini aku bisa dapat Tuhan itu nggak membiarkan aku gitu sampai aku jatuh ke mana? Dibilang ke masalah yang sekecil lah gitulah. Dalam perkuliahanku saya juga terbantu lah karena Tuhan menguatkan saya. Bisa dibilang dalam kehidupan sehari-hari waktu aku kuliah gitu kan aku dipilih jadi ketua kelas. Terus dalam periode aku kan aku udah 2 tahun, 2 periode kan, udah semester 2 ini lah, dan terus semester 3. Dua periode ini kayak gimana ya, mengurus atau memerintahkan teman-teman gitu payah gitu kan. Terus banyak cobaan, banyak yang nggak bisa diatur gitu. Ya kalau misalnya nggak mau diatur, ya akan menerima akibatnya gitu kan. Terus udah apa tadi ya itu juga satu. Yang kedua, Tuhan menyertai aku kemana aku pergi, dan aku pergi ke Jogja itu kan, tujuanku ke sana kuliah. Terus dalam dalam kehidupanku sehari-hari juga bisa dibilang ada jatuh bangkitnya lah gitu. Ya jatuh bangkitnya itu bisa dibilang dalam perkara kecil juga, dalam misalnya satu malas. Terus dalam mengerjakan tugas juga, aku pernah mengerjakan tugas sampai nggak tidur gitu seharian kan, karena mengerjain lapar lagi karena itu udah. Jadi ya bagi adik-adik yang kuliah lah gitu, kalau ada tugas langsung dikerjain gitu, jangan numpuk. Nanti akan tahu lah akibatnya, kurang tidur atau besoknya mau kuliah terlambat gitu kan. Terus dalam ujian juga nanti bisa dilihat gitu dimana kayak teman-teman kita bersaing kan. Terus bersaingnya gitu ada yang nggak jujur gitu, nanti nilai kita rendah dia tinggi karena dia curang lah gitu kan. Terus pernah aku komplain ke dosen, ya dosen itu cuman bilang ya mau gimana lagi katanya kan, ya kita udah ngerjain yang kita kerjakan lah gitu, belajar terus dapat hasil yang bagus ya dari Tuhan gitu. Terus dalam kehidupanku setelah di Jogja balik kemari itu bisa dibilang kayak lebih gimana ya, ada baik buruknya lah. Pertama dari buruknya dulu, kurang cekatan lah gitu, kurang cekatan dalam arti sering menunda juga gitu. Memang kalau sering menunda-nunda ini nggak bisa dihindar gitu, atau payah lah gitu. Tapi kalau misalnya kita berusaha ya pasti bisa. Terus yang kedua ya bisa juga karena aku di kos itu kan
ada sampah sedikit langsung langsung dibersihin gitu. Jadinya kalau aku lihat ada di rumah gitu sampah kita bungkus-bungkus baru kita selesai buat minuman gitu langsung dibuang gitu. Itu juga pengaruh bagi saya selama saya tinggal ngekos sendiri. Terus apa lagi ya? Ya dalam perkuliahan juga saya ada mengikuti organisasi lah. Dalam organisasi itu bisa ada baik buruknya. Baik itu bisa berbaik relasi, dan buruk itu kadang kita bisa terganggu dalam perkuliahan kita gitu. Terganggu dalam arti kayak ada rapat gitu, rapat pasti kita wajib ikut lah gitu kan. Apalagi di organisasi ini kita menjadi wakil atau ketua lah gitu. Terus kalau dalam sehari-hari di kos gitu kan, bisa dibilang aku kadang makan gak teratur. Tapi gak teratur dalam arti ya masih sehat gitu. Tuhan masih menjaga aku gitu kan. Meskipun makan nasi sama bumbu racik gitu kan, tapi masih sehat. Karena pernah juga sakit ya, sakit diare pernah. Itu karena praktik bakteri lah gitu, membuat bakteri. Terus sakit ya nggak enak badan, itu pernah aku nggak kuliah 1 hari lah gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Boleh dilanjutkan ya, yang masih ada waktu. Ayo, Mama Yasi dulu. Kalian mana nih? Oke. Lagi ya. Dari Mama Yasi. Salam semuanya, saya cepat aja ya. Ada 2 hal yang mau saya sharingkan. Yang pertama itu saya dapat berkat dari seteduh kita dari 1 Timotius 3 ayat 6 itu katanya, janganlah, ini tadi dibilang ibu itu syarat-syarat bagi penilai jemaat ya. Katanya janganlah ya seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Sepintas saya baca ini berarti iblis tukang hukum. Kalau dari situ kita tahu kan, iya kan, iblis itu penghukum kita. Artinya dia bukan menghukum blak itu fisik, bukan. Dia masuk dulu ke pikiran kita, lalu pikiran kita memproses masuklah ke hati. Jadi itu yang dikatakan kena hukuman iblis, bukan langsung blak. Kalau kayak gitu bisa langsung kita sikat gitu, tapi lambat laun dia gitu. Enggak langsung blak gitu, enggak, tapi lambat laun dia menghukum kita lewat pikiran, tingkat pemikiran kita. Kalau udah kata Boteti, tingkat pemikiran itu udah kalahlah kita. Karena segala sesuatu di sini semua di pikiran ini baru kemarin, baru dia turun. Kayak apa ya, jatuh cinta pun begitu. Dari pandangan pertama turun dari mata, turun ke hati juga. Sama dengan hukuman iblis ini ditengok.
Dan hukuman Tuhan Yesus juga sama, kurasa itu alur-alurnya. Dan dia di sini dikatakan baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong. Tahu kita sombong ini ya, terlalu pede ini. Dia bukan sombong apa, dia terlalu pede. Terlalu pede itu terlalu percaya diri ya kan? Ya, itulah saya tahu itu. Terlalu percaya diri. Makanya kalau kita terlalu percaya diri, ya kita pasti kita udah sombong di situ. Pede kali pula kita dihukum iblis lah. Iya. Yang kedua saya mau sharing. Saya dapat berkat dari Filipi itu, di sering ya, ini ayat kesayangan siapa? Banyak sekali ayat Mas ini. Tapi saya mau melihat ini bukan saja ayat kesayangan saya, tapi di sejuta umat. Dan juga ini saya mau mengertikan sedikit firman ini, apa sih maksudnya ini gitu. Iya, saya buka ya di Filipi 4 ayat 13 ini, enggak perlu dibuka, udah hafal ini. Saya saja membuka. Iya, katanya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Iya, Dia berarti kepada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Jadi kalau Dia yang memberi kekuatan itu, Tuhan Yesus yang menyatakan, menyatakan di hati kita, ayo lakukan ini, kita pasti bisa melakukannya. Yang dibilang di sini segala perkara, itu saya lihat, oh perkara mana yang sudah Dia tanggung ini, perkara mana yang Tuhan sudah menanggungnya, sudah saya baca kehidupan saya ya, yang terutama itu perkara akan dosaku yang sekecil apapun itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Katanya marilah berperkara kepadaku. Itu sih mengenai hati perkara dosa itu di hati ya. Enggak kita bilang satu persatu, Tuhan tahu. Enggak kita bilang pun sama orang, tapi Tuhan tahu gitu. Makanya dibilang segala perkara apa sih yang sudah dilakukan Tuhan? Perkara dosa, perkara kita malas, perkara nunda pekerjaan, ada di sini. Cepat lakukan itu. Mamanya udah marah-marah, cuci piring, bangun. Tapi anak tadi ya saya sendiri ya tuh, saya kan punya ibu gitu. Nunda pekerjaan. Berarti itu juga perkara yang itu bisa enggak Tuhan mau tanggungkan perkara itu? Tuhan sudah bereskan enggak? Kita sudah bereskan enggak sama Tuhan? Apakah perkara-perkara ini, kalau saya melihat di dalam diri saya sudah banyak perkara-perkara, tapi yang pertama itu yang hitam itu perkara di mana dosa itu dan letaknya Tuhan itu sudah kita letakkan di atas segalanya.
ya mungkin banyak perkara-perkara bagaimana mengasihi uang, bagaimana juga kita mengasihi teman-teman, bergaul dengan teman-teman. Tapi inilah yang saya diteguhkan lagi gitu, perkara ini gitu. Balik lagi, ada perkara yang lain Tuhan mau kita kerjakanlah gitu. Mungkin sharing kali ini saya belum bisa, saya masih menguji apa perkara Tuhan yang Tuhan mau lanjutkan. Oke, terima kasih. Saya itu saja yang mau kita apain. Kita renungkanlah perkara apa yang sudah kita renung. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan yang persembahkan pujian. Pemuda dan remaja dipersilakan. Dan setelah mereka nanti diserahkan kepada yang membaca permohonan doa syafaat. Ini sudah orang tua ini. Iya, yang berdua orang tua. Ayo pemuda dan remaja gabung. Mari sini. Kakak mundur sedikit, kursinya mundur. Kemari sini. Biar bisa, Laura maju lagi. Laura maju. Kakak sini sedikit. Nah, Laura biar bisa maju.
kegiatan dan doa jemaat minggu ini. Minggu 8.30 kita ibadah pengembalaan anak dan dewasa. Kemudian jam 11 nanti ada PA Pasutri. Jam 11.15 ada PA remaja dan doa bersama. Hari Senin jam 15 ada kunjungan. Kemudian hari Rabu jam 15 ada misi rumah belajar. Jam 17 ada persetujuan pernikahan remaja. Ini diliburkan karena persetujuan doa pemerintah diadakan di malam. Kemudian hari Kamis jam 15 ada PA dan mentoring. Hari Jumat jam 15 ada misi rumah belajar, dilanjutkan dengan persekutuan anak Jumat Gembira. Hari Sabtu jam 14 ada latihan musik dan persiapan tempat ibadah. Dan doa sahabat dan permohonan kita bersyukur buat ibadah pengembalaan hari ini. Berterima kasih kepada teman-teman yang melayani, dan kita nanti berdoa buat teman-teman yang akan melayani minggu depan. Kemudian kita berdoa buat persetujuan setiap pelayanan yang kita lakukan di pos sekarang ini. Kita juga berdoa buat koordinator dan tim di setiap persetujuan ini. Kita berdoa juga supaya di dalam setiap persetujuan ada orang-orang baru yang datang, supaya kita bisa melayani mereka dan kita bina. Kemudian kita berdoa juga untuk penginjilan yang akan kita lakukan, ya, untuk warga jemaat, murid dan pelayan. Kita juga berdoa buat persiapan rancangan untuk pembangunan pos sekolah ini. Kita juga berdoa buat pemerintah dalam persiapan pemilihan pilkada, baik khususnya di DJ, Langkat dan Sobat. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur buat pekerjaan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur buat persekutuan hari ini. Kami boleh menikmatinya bersama-sama. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau 1 minggu yang lalu Tuhan menyertai kami, baik secara jemaat, secara keluarga, bahkan secara perorangan juga, baik pergumulan-pergumulan hidup kami, apa yang kami hadapi, kiranya Tuhan terus yang menolong kami. Bahkan untuk 1 minggu ke depan juga, kami mau menyerahkan seluruh kegiatan yang akan kami kerjakan. Baik secara bersama-sama juga Tuhan, ada kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan di dalam proses ini. Kiranya Tuhan yang menolong setiap pekerjaan, setiap pelayanan, apa yang boleh kami lakukan supaya itu boleh berkenan bagi Tuhan. Dan Engkau mempersiapkan diri kami untuk melakukannya. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh sehati sepikir untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Kami tahu Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menolong kami, kalau bukan Tuhan yang memimpin kami, maka sia-sialah pekerjaan kami. Oleh karena itu Tuhan, teguhkanlah hati kami, supaya kami sedia sekata melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Ingatkan kami untuk bersama-sama, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur buat pengembalaan ibadah hari ini. Tuhan yang menolong kami, bersyukur buat saudara-saudara kami yang boleh melayani Tuhan. Bahkan juga Tuhan terus yang menolong mereka. Untuk begitu juga untuk pengembalaan minggu depan, ada saudara-saudara kami yang sudah tunjuk, supaya mereka juga mempersiapkan diri mereka untuk melayani Tuhan, dan pelayanan itu sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Bahkan juga Tuhan buat setiap persekutuan di proses sekolah ini, baik pelayanan, permilitan, pasutri, pemuda remaja, untuk anak Jumat Gembira, Tuhan kiranya yang menolong. Bahkan juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tetapkan, Tuhan percayakan menjadi koordinator dan tim di dalam setiap persekutuan. Tuhan yang menolong sebagai gembala, sebagai pengembalaan, persekutuan, pelayanan, misi, administrasi keuangan, sekretaris bendahara. Tuhan, kami percaya Tuhan yang menempatkan dia, Tuhan yang mempercayakan pelayanan bagi dia, Tuhan yang menolong setiap saudara-saudara kami yang sudah dipercayakan itu, supaya sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kehadiran orang-orang yang kami mau jangkau, ada 12 jiwa yang tahun ini Tuhan, kiranya Engkau
membuat kami berani untuk menyatakan kebenaran itu setiap kami boleh bertemu dengan orang-orang di sekitar kami, supaya melalui cara hidup kami orang boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Melalui setiap perkataan kami orang boleh dinyatakan mereka mengenal Engkau. Mereka boleh menjadikan Engkau juga menjadi Tuhan dan Allah mereka, supaya mereka juga dilepaskan dari kuasa kegelapan itu, dipindahkan ke dalam kerjaan yang kekasih. Inilah kerinduan kami. Pakai kami Tuhan menjadi anak-Mu, pakai kami menjadi saluran berkat-Mu di lingkungan kami. Bahkan juga Tuhan, kalau kami juga punya rencana untuk pembangunan gedung di proses kala ini, Tuhan Engkau juga yang membantu, supaya apa yang kami rancangkan ini juga berkenan bagi Tuhan. Kami tidak tahu dananya dari mana, tapi kami percaya jika Tuhan yang mengizinkan, Engkau boleh membuka tingkap-tingkap semua untuk melakukan ini dengan benar di mata Tuhan. Begitu juga Tuhan, terkhusus buat pilkada, untuk pemilihan kepala daerah, terkhusus Kota Binjai, Langkat, dan Sumatera Utara. Kami berdoa, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mempercayakan siapa yang akan dipilih. Oleh karena itu, buatlah Tuhan supaya orang-orang yang bekerja untuk menjadi panitia, ada orang-orang yang takut akan Tuhan juga melakukannya dengan benar, supaya di mana kami tinggal itu, kami boleh bersama-sama melakukan bagian kami untuk memilih siapa yang berkenan juga bagi Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Mohon Tuhan yang mendorong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa doa Bapa kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, bukanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan Allah dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih ada kekuatan ya, soalnya cuaca panas ya, sudah hampir 1,5 jam kita duduk ya, itu bisa mempengaruhi ya, tapi kalau masih ada kekuatan pasti Tuhan akan menolong ya. Kita akan kembali ya, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya ya. Kita orang-orang percaya ya, percaya kepada Injil yang sudah diberitakan kepada kita. Injil adalah tentang kabar baik tentang Yesus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika ada pengajaran-pengajaran lain pun yang menyatakan lewat ini ada keselamatan, kita enggak ini lagi ya, kita sudah teguh, kita sudah kokoh. Karena Injil itulah yang kita percaya, udah teguh itu dalam hati kita, sehingga kita tidak digoyahkan lagi dengan pengajaran-pengajaran itu. Injil itu elok, Injil itulah yang mengerankan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi gak perlu lagi ditambahkan dengan hal yang lain, kan begitu ya? Iya. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari buku pujian kita nomor 183, kiranya lewat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di siang hari ini, kita semakin dikuatkan, diteguhkan. Dan setelah firman Tuhan nanti yang disampaikan oleh Bapak Theo ya, setelah lagu pujian ini kami serahkan kepada Bapak Theo yang akan menyampaikan firman dan nanti menyudahi juga acara kita sesuai dengan liturgi yang masih kita pergunakan ya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Hanya satu jalan ke surga, tidak ada jalan lain. Hanya
Alkitab kita dari Galatia 1. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, di siang hari ini kami ingin belajar akan firman Tuhan. Tolong Tuhan, Tuhan yang memberi hikmat kekuatan kepada kami, supaya dalam membaca, mendengarkan firman Tuhan ini, kami bisa mendapatkan hal yang baru yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa supaya dalam firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar ini, kami bisa percaya, melakukannya taat. Dan kami juga bersyukur untuk kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Alkitab kita. Ini ada 2 perikop ya. Dari Galatia 1 ayat 1. Kita baca saja ayat 1 nanti sampai ayat 10, dan Galatia 3 ayat 1 sampai 7. Kita baca terlebih dahulu Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Kita baca bergantian, saya membaca yang ganjil, nanti dilanjutkan teman-teman yang genap untuk Galatia 1 sampai 10 ya. Saya baca, salam dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan Yesus saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran kalau kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah mengambil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seseorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, terima kasih untuk pembacaan kita yang pertama ini. Mungkin kita sudah ada yang sebagian membaca ya. Ini surat dari Paulus untuk orang-orang di Galatia. Galatia ini bisa dibilang suatu provinsi atau kabupaten, dan ada beberapa kota yang sebelumnya dikunjungi oleh Paulus, dan sesudah Paulus meninggalkan kota-kota itu, Paulus mendengar bagaimana iman orang-orang jemaat-jemaat yang ditinggalkannya itu. Dan di sini kita lihat bagaimana Paulus, ya kalau secara manusia dibilang dia ini kecewa ya, melihat ya murid-muridnya, sama seperti kita seorang orang tua melihat anak kita juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan di kitab Galatia ini mungkin ada teman-teman yang melihat dari kitab Efesus, yang lain Korintus, itu pertama itu memang salam ada.
di perikop pertamanya, dan perikop kedua biasanya ucapan syukur, mulai dari Korintus, Filipi, surat yang lainnya biasanya ada. Tapi di sini karena kekecewaan Paulus ini, dia nggak ada ucapan syukur, dia langsung dibilang, dia hanya memperkenalkan dia dan langsung istilahnya memarahi, bisa juga ya, langsung melihat bagaimana jemaat-jemaatnya itu. Kita baca dari pertama, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia ini memperkenalkan dirinya kepada jemaat-jemaat Galatia lagi, mengingatkan, memberitahu bahwa dia itu seorang rasul bukan karena keinginan dia pribadi, tapi karena Yesus Kristus dan Allah. Dan dari semua saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Nah, ini dia menunjukkan surat ke orang Galatia dari teman-temannya, rasul-rasul. Ini saya lihat kalau di bahasa Karonya lebih jelas lagi. Kerina senina si ijenda, aku kerina senina si ijenda, ras aku mengatakan menjuah-juah man perpulungan di Galatia. Di ayat kedua ini ya, semua saudara yang ada bersama-sama dia, waktu dia menulis waktu Galatia menulis surat ini, dia juga menyampaikan salam kepada jemaat-jemaat Galatia. Dan ayat 3, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang menurut kehendak Allah Bapa kita. Dia masih menerangkan bagaimana Tuhan Yesus itu, bagaimana dia mengingatkan lagi jemaat-jemaat di Galatia ini, bagaimana dia dahulu jemaat Galatia ini percaya kepada Tuhan Yesus, diingatkannya lagi. Dan di ayat 6, aku heran. Nah, ini langsung ya, tapi kalau kayak saya bilang tadi dari surat-surat yang lain dia ada ucapan syukur itu, nanti bisa dilihat. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Dia apa? Injil Kristus tadi. Heran Paulus ini melihat jemaat Galatia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil lain berarti ini kalau saya lihat dan saya pelajari, ini suatu pribadi, oknum, di mana berbalik daripada dia itu siapa? Kristus tadi. Dan mengikuti suatu Injil lain. Injil lain siapa? Ajaran-ajaran pribadi-pribadi orang Yahudi yang mentaatkan hukum Taurat, yang sebenarnya bukan Injil. Apa yang mempengaruhi orang Galatia ini tadi? Di sini tadi mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Ini hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus itu. Kalau bahasa Karunia apa dibilang gejeki, yang ini istilah apa dia? Membuat kacau. Ada embel-embelnya, ada tambahannya. Sudah pun orang itu mengenal Kristus tadi, tapi datang orang pengajar-pengajar Yahudi ini, dia mengacau balikkan, memutar balikkan, sehingga jemaat Galatia ini apa tadi katanya, mengikuti suatu Injil. Mengikuti itu bisa dibilang percaya enggak, belum juga ya, belum pasti itu ya. Dia hanya mengikuti. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini suatu bukan nasihat, tapi larangan bahwa Injil yang sudah
didapat tadi, Injil dari Kristus tadi, jika ada orang lain yang memberitakan Injil yang di luar Kristus tadi, itu terkutuklah dia. Berarti orang yang melakukan atau yang mempengaruhi orang yang telah mengenal Tuhan, di sini dibilang apa? Terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi. Nah, dari kalimat ini berarti kan dia sudah pernah mengucapkannya, mengajarkannya, seperti yang telah kami katakan dahulu. Nah, dia mengingatkan apa yang telah pernah dikatakan Paulus. Sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Hanya ada satu Injil yang benar tadi, itulah Injil Kristus. Jika ada Injil yang lain, itu tidak benar. Dan siapa yang mengajarkannya itu, di sini apa katanya? Terkutuklah dia. Ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita mengaku anak Tuhan ya, hamba Kristus. Seperti orang jika dia mengakui dia seperti raja, ada pekerjaannya, dia hamba raja itu ya, hamba tuannya. Ini hamba Kristus. Nah, di sini Paulus melihat bagaimana jemaat Galatia yang pernah diajarinya. Dan saya bilang tadi seperti orang tua tadi, dia memarahi, mengingatkan. Tapi mengingatkan pun dia ingin menarik kembali, mengajari anaknya supaya pulang kembali ke yang mula-mula. Itu kita baca di Galatia 3 ya. Dia menasihati supaya berbalik. Saya baca aja ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Nah, dia mengingatkan bahwa Tuhan Yesus yang sudah diterima dan didengar orang jemaat Galatia itu, yang sudah berarti lampau ya. Nah, dia mengingatkan, istilahnya kilas balik lah ini ya. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Apakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, hanya ini yang hendak diketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, seperti lagu kita tadi ya, kalau kita menerima Roh dari melakukan hukum Taurat, ya tak ada. Bukan karena apa tadi, kebaikan apa. Kalau hukum Taurat itu kita lakukan, jika satu tidak kita lakukan, itu semua hangus. Harus semua sempurna. Siapa yang bisa? Nah, tapi ada Roh dari Injil Kristus tadi yang bisa menyempurnakan kita. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, di sini Paulus menceritakan bagaimana awal mula jemaat Paulus ini supaya bisa berbalik. Nah, seperti kita juga menasihati, ya mungkin tak anak kita, ya Makku, kenapa kamu bisa begini? Kamu dulu kan baik, dulu kan pernah sanggup bisa melewati yang gini-gini. Nah, inilah dia yang saya lihat ya. Saya apakan? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena melakukan hukum Taurat
atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Di sini Paulus menanyakan jemaat tadi, apakah itu yang kamu terima itu, apakah karena kamu melakukan Taurat atau karena Injil tadi? Di sini dilihat juga di ayat 6-nya, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau orang Yahudi itu memang hukum Taurat dia kuncinya ya, tapi orang Yahudi ini juga mempercayai iman Abraham. Tapi manakah dahulu Abraham daripada ada hukum Taurat? Abraham dulu kan? Tapi mengapa orang Yahudi ini selalu menekankan hukum Taurat? Di sini Paulus ya mengingatkanlah, mengajarkan kembali, kilas balik bagaimana jemaat-jemaat Galatia itu dahulu. Ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Seperti kita pun pribadi-pribadi, mungkin kita bisa melihat bagaimana perbandingan, bisa dibilang ya, orang yang tidak menghukum, tidak mengenal Tuhan tadi, kenapa dia bisa lebih kuat? Sedangkan kita yang mengenal Tuhan tadi, kita mengapa gini-gini aja? Seperti inilah orang Galatia ini, dia tidak bisa menerima, tidak sanggup, tidak mengikuti apa yang dibilang orang-orang Yahudi itu. Karena apa? Kemungkinan besar orang Yahudi ini lebih wah. Dan orang-orang Galatia ini takut dikucilkan jika tidak mengikuti apa yang dibilang orang Yahudi itu. Ya seperti suatu aturan harus bersunat. Oke, bisa, tapi itu bukan suatu keharusan. Injil itu tadi yang lebih terdahulu. Baru ya kita melakukan apa kebiasaan itu. Cuman jangan lebih tinggi hukum Taurat itu daripada Injil. Itu tidak memerdekakan seperti yang kita dengar di lagu kita tadi. Di sini juga saya melihat bagaimana memang kasih Paulus itu sebagai seorang rasul. Dia terus mengingat bagaimana jemaat-jemaat yang telah diinjilinya. Dia tidak melupakan, sama seperti kita lihat di buku kita ini ada jemaat Efesus, apa yang sudah pernah ditaburnya, dia mengingatnya kembali. Dia melihat bagaimana hasil bertumbuh tidaknya jemaat-jemaat itu. Seperti saya bilang tadi, dari sekian banyak jemaat-jemaat, mulai yang dari Korintus, Efesus, yang semuanya itu semua seperti saya bilang tadi, dari awal perikop itu dia salam, baru sudah itu ucapan syukur. Tapi di sini dia hanya memberi salam, memperkenalkan dia, dan sesudah itu dia apa? Langsung ke tujuan seperti di Galatia 1 ayat 6 tadi. Ya memang ya, kalau kita seorang manusia pasti kecewa, itu pasti ada ya, seperti secara umum. Tapi dia mengingat juga bagaimana anugerah Tuhan tadi, seperti ayat 4 ini di Galatia 1, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Itulah yang ditekankan. Karena Kristus tadilah yang mau menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Karena kasih itu tadilah, karena karunia yang telah diberi Tuhan Yesus tadilah, makanya kita diselamatkan. Kembali ke pribadi kita masing-masing. Bagaimana, sama tidak kita seperti jemaat Galatia ini? Mungkin kita kadang-kadang sudah jenuh, begini-begini aja.
nanti ada omongan orang sudah seperti tadi siapa tadi yang bilang melihat dulu, yang melihat baru nanti mulai tergoda. Seperti kita ke Monja kan, mau beli A, tahu-tahu ya A tadi hilang karena terfokus ke B, lah B lah yang kita beli kan gitu. Nah, kita tidak melihat apa yang sebenarnya yang harus. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Kita nggak tahu ya saya nggak tahu ini berapa lama ya. Mulai Paulus memberitakan Injil di Galatia, baru dia mendengar berita ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil baru. Memang ya godaan itu memang ngeri ya. Cuman ya kalau saya lihat juga kadang-kadang apakah nggak dimentor mungkin gara-gara orang ini maka bisa dia mudah terpengaruh. Tapi setahu saya mungkin teman-teman Paulus ini yang dari Siprus itu kan ada beberapa orang yang mengikutinya kan ke Galitea kan. Apakah memang itu juga ikut saya pikir ya. Ya, apakah memang kalau saya pribadi atau pernah saya pelajari memang kita bukan hanya sekedar percaya, bukan sebatas percaya, kita sesudah percaya kita harus taat melakukan. Kalau hanya percaya ini tadilah mungkin seperti orang Galitea ini tadi, dia hanya percaya tapi tidak taat. Kalau taat itu kan dia gimana ya, tak jemu ya, terus ya berlangsung. Taat melakukan. Ya kalau kita tidak taat melakukan, ya sama seperti Dio tadi bilang ada sampah apa. Itu karena apa? Sering melakukan jadi suatu kebiasaan. Karena apa? Percaya bahwa itu ya nggak benar. Kita juga kalau memang mengenal Tuhan tadi, percaya kita harus taat. Apa katanya kita lakukan. Kalau kita hanya percaya saja tidak lakukan, bagaimana kita bisa menikmatinya? Sama seperti ya kita masak ya enaknya ini, tapi nggak kita rasakan. Taat dan melakukan. Mungkin hanya percaya, dan saya ulangi sekali lagi, jemaat Galatia ini atau kita bilang ya, kita terpengaruh oleh hasil lah bisa kita bilang. Orang kok bisa cepat gitu ya, kita enggak. Dia kok bisa lebih ya, kita enggak. Orang kawan kita kok nilainya kontennya lebih bagus, aku kok enggak. Disitulah mulai ketaatan kita tadi diuji. Kalau kita tidak taat, pasti bagaimanapun pasti kita iblis itu akan merongrong seperti Muhammad Yosi bilang, pelan-pelan dari mata ke hati. Ini kita lihat kawan kita nilainya lebih tinggi daripada aku, kayak mana ini? Ambillah jalan pintas. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami baca, kami dengar. Tuhan, Engkau yang mengajari kami, mengingatkan kami, supaya dari firman yang telah kami baca, kami dengar itu, kami mengerti apa keinginan Tuhan dalam pribadi kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam firman Tuhan ini juga kami juga bisa memberitakannya, menyampaikannya, menyaksikannya kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk jemaat, kita berdiri, kita bacakan
komitmen pemerintah kita. Sebagai jemaat Kristus yang meneladani Kristus, saya ulangi, sebagai jemaat Kristen yang meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang mengenalnya setiap hari dalam kehidupan. Kita baca pengakuan iman rasuli. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Iman yang dikaruniakan tidak akan pernah pudar. Maka persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Ya, demi Kristus dan sesama. Beritakanlah tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Ya, demi Kristus dan sesama. Jemaat, pulanglah damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji.